Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok tutorial 3 pada matkul BMS 4 Farmasi dan Farmakologi akan menjelaskan mengenai apa yang disebut sebagai farmakokinetik. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada dari NPM 019 sampai 027. Yang pertama mengenai definisi yang akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Ayyan Setiawan dengan NPM akhir 025. Boleh di next. Baik, agar obat dapat diserap dan mencapai tempat kerjanya dan nantinya itu akhirnya menghilang, itu harus melewati satu atau lebih penghalang membran biologis. Itulah yang disebut sebagai farmakokinetik, di mana farmakokinetik itu merupakan ilmu yang mempelajari kecepatan dan konsentrasi obat di dalam tubuh serta waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai targetnya. Boleh di next. Oke, untuk yang ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai passive diffusion dan juga ada yang disebut sebagai active transport. Apa itu passive diffusion? Passive diffusion itu merupakan suatu proses yang berhubungan dengan konsentrasi atau biasa disebut juga sebagai obat yang bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Di mana difusi pasif ini tidak membutuhkan energi dalam pergerakannya. Difusi pasif ini pun memiliki karakteristik lain, seperti obat menuruni gradien elektrokimianya yang melintasi membran. Untuk alurnya sendiri, di mana obat nantinya akan larut dalam lemak, kemudian mudah bergerak melintasi sebagian besar membran biologis, dan nantinya larutannya itu akan masuk ke dalam lapisan bilayer. Dan nantinya ada juga obat yang larut dalam air, akan dilajukan ke berpenetrasi melalui saluran air ataupun pori-pori di dalam membran. Lalu yang kedua untuk active transport atau transport aktif, di mana didefinisikan sebagai proses obat masuk dengan melibatkan protein yang membawa sesuatu yang spesifik, di mana aktivitasnya ini tergantung terhadap energi. Jadi kalau yang passive diffusion tadi kan tidak memerlukan energi, sedangkan untuk active transport ini memerlukan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP menuju adenosin difosfat atau ADP. Di mana transport aktif ini juga mampu untuk mendorong obat bergerak dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Transport aktif juga memungkinkan absorpsi yang efisien dari bahan vital terhadap fungsi sel, di mana nantinya akan mampu melakukan eliminasi selektif untuk bahan-bahan yang tidak dibutuhkan ataupun zat asing pada saat proses absorpsi nanti. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada endositosis dan eksositosis, di mana ini tuh didefinisikan sebagai proses transfer obat dengan ukuran yang sangat besar melintasi membran sel. Apa yang membedakan antara endositosis dengan eksositosis? Kalau endositosis itu di mana proses masuknya molekul obat oleh membran sel, dan nantinya itu masuk ke dalam sel dengan cara menekan vesikel yang berisi obat tadi. Sedangkan eksositosis itu keluarnya molekul obat dari dalam sel yang digunakan oleh sel unit untuk mensekresikan banyak zat oleh proses pembentukan vesikel yang serupa. Jadi kalau endositosis itu masuknya, kalau eksositosis itu keluarnya obat. Boleh di next. Selanjutnya mengenai absorpsi akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahelia dari NPM 021 dan juga Farhana Yasmin dari NPM 027. Nah, untuk absorpsi sendiri, dia ini adalah merupakan istilah yang mengacu pada perpindahan atau transfer dari suatu obat dari site of administration ke aliran darah. Nah, jenis rute administrasi itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan tingkat absorpsi obat. Nah, yang pertama itu ada ingesti oral. ini merupakan metode administrasi obat pertama yang hingga kini masih paling sering digunakan. Untuk kelebihan utama rute oral itu adalah kemudahan, terus ada juga ekonomi atau harga murah, kemudian relatif aman dan kemungkinan terjadi reaksi alerginya itu rendah. Nah, sebagian besar
absorpsi obat itu akan terjadi di usus halus dan sebagian kecil terjadi di lambung. Untuk konsentrasi obat di dalam darah itu hampir tidak mungkin menjadi tinggi secara tiba-tiba melalui rute ini, berbeda dengan injeksi parenteral. Nah, kemungkinan terjadi reaksi alergi, terutama reaksi serius itu lebih kecil terjadi dibandingkan dengan rute lainnya. Namun, rute oral itu memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, karena mengikuti prinsip self-administration itu diperlukan kepatuhan dari si pasiennya untuk terapi yang optimal atau maksimal. Nah, untuk absorpsi obat itu cenderung akan tertunda 30 menit sampai 60 menit sejak administrasi dan kemungkinan tidak akan diabsorpsi secara sempurna sehingga tidak sesuai untuk jenis obat yang tidak mudah diserap atau diserap dengan buruk melalui saluran pencernaan. Inaktivasi metabolik atau formasi kompleks juga dapat terjadi sebelum obat memasuki sirkulasi sistemik. Keterbatasan dari rute ini tuh mempengaruhi variasi dari respon pasien. Nah, untuk beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat rute injeksi oral adalah ada pH, itu obat yang larut dalam lemak atau lipid soluble itu akan lebih mudah diabsorpsi di dalam tubuh. Nah, untuk elektrolit lemah, pH media sekitarnya sangat mempengaruhi derajat ionisasi dan absorpsi obat. Karena konsentrasi hidrogen lambung dan usus halus berbeda, maka pola absorpsinya juga berbeda. Obat yang bersifat basa itu biasanya lebih sulit diabsorpsi di lambung daripada di asam. Untuk area permukaan mukosa, usus halus itu memiliki lipatan-lipatan Kerking, villi, dan mikrofili yang jika digabungkan dapat meningkatkan area penyerapan hingga 600 kali lipat dibandingkan pada lambung. Nah, perbandingan ini tuh sangat besar sehingga obat yang terionisasi bahkan hingga 99% itu tetap dapat diabsorpsi dengan efektif. Selanjutnya untuk laju pengosongan lambung, campuran makanan padat dan cair biasanya memasuki duodenum setelah 30 menit berada di dalam lambung. Namun hanya akan meninggalkan lambung sepenuhnya setelah 4 jam. Sebaliknya, segelas air yang tertelan pada saat perut kosong akan pindah ke usus halus setelah 15-60 menit. Biasanya sebagian besar obat oral itu harus diminum tidak disertai makan sehingga dapat mempercepat masuknya obat ke dalam usus halus. Nah, untuk bentuk sediaan obat, sebagian besar obat oral itu dipasarkan dalam bentuk kapsul atau tablet padat yang harus larut dalam cairan gastrointestinal sebelum dapat diserap. Nah, pengaruh bentuk sediaan itu sering dimanfaatkan oleh produsen obat. Misalnya untuk menghindari pelepasan obat tertentu dalam lambung, obat tersebut akan dibuat dalam bentuk tablet salut enterik. Yang kelima ada transport aktif. Nah, sebagian besar obat oral itu diabsorpsi melalui difusi pasif. Namun, sistem transport aktif itu juga ada untuk jenis makanan yang kadang-kadang dapat meningkatkan absorpsi obat tertentu, tetapi juga menghambat absorpsi obat lainnya. Inaktivasi obat, asam lambung adalah salah satu penyebab utama kerusakan obat dalam saluran pencernaan, tetapi degradasi juga dapat dihasilkan oleh aktivitas enzimatik. Untuk faktor absorpsi obat oral enteral lain itu mukosa oral dan rektal kadang digunakan sebagai tempat penyerapan obat. Administrasi sublingual itu mengambil keuntungan permeabilitas epitel oral dan merupakan rute yang menguntungkan beberapa obat lipofilik kuat. Rute ini digunakan untuk menghindari penghancuran obat tertentu akibat asam lambung dan enzim usus dan juga hati. Selanjutnya mengenai inhalasi, jadi membran alveolar itu merupakan salah satu jalur masuk yang penting bagi beberapa obat dan zat lainnya yang berbentuk gas atau dihirup dalam bubuk atau mikrodroplet yang cukup halus untuk mencapai ujung terdalam dari respiratory tree. Nah, agen gas itu termasuk gas terapeutik, karbon monoksida, anestesi inhalasi, dan agen lainnya yang mudah kategori lain agen yang dapat mempenetrasi membran alveolar adalah aerosol, yaitu partikel padat kecil dengan diameter di bawah 10 mikrometer yang dapat tetap tersuspensi di udara untuk waktu yang lama. Nah, bentuk aerosol itu juga jarang digunakan untuk fungsi terapeutik, namun menjadi bentuk sediaan beberapa obat darurat karena efeknya itu muncul sangat cepat. Salah satu contohnya itu adalah epinefrin. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Farhana Yasmin dengan NPM akhir 027.
Masih mengenai absorpsi dan rute administrasi dari obat, selanjutnya ada parenteral. Jadi obat itu juga sering diberikan melalui injeksi atau melalui suntikan. Ketika apa? Ketika yang pertama pemberian secara oral tadi itu dia terhalang oleh kondisi pasien, misalnya pasiennya unconscious atau tidak sadar. Nah, terus ketika onset efek yang cepat itu dibutuhkan juga biasanya menggunakan suntikan. Nah, terus ketika konsentrasi darah itu lebih besar dari yang diperoleh dengan rute enteral, biasanya digunakan rute yang ini parenteral. Nah, lalu boleh di next. Nah, lalu metode injeksi dari rute parenteral itu dia bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan terapeutik dari pasien. Ada intramuskular, intravena maupun subkutan, dan ada juga intradermal. Nah, kalau intramuskular itu pemberian obat melalui suntikan ke dalam otot. Jadi nyuntiknya itu langsung ke lapisan otot. Nah, rute intramuskular ini tuh dia sering dipilih untuk obat yang tidak dapat diberikan secara oral karena misalnya tadi penyerapannya lambat atau tidak menentu, terus juga presentasi inaktivasi obatnya tinggi di lambung atau di usus. Terus karena juga kurangnya kerjasama dari pasien. Contohnya itu dari intramuskular yang paling sering biasa kita lakukan itu adalah vaksin. Nah, lalu yang kedua ada rute intravena. Jadi kalau intravena ini pemberian obatnya melalui infus. Jadi diinjeksi langsung ke dalam aliran darah ke pembuluh vena. Nah, rute intravena ini sangat berguna ketika diinginkan efek yang langsung dan juga konsentrasi darah yang tepat. Contoh dari rute intravena itu adalah infus. Nah, terus selanjutnya ada rute subkutan. Ini berarti pemberian obatnya melalui suntikan ke jaringan subkutan atau kulit. Nah, injeksi obat ke dalam jaringan ikat subkutan ini tuh adalah metode yang paling banyak digunakan untuk agen-agen atau obat-obat yang biasanya diberikan dalam volume kecil, misalnya kurang dari 2 ml. Terus juga rute subkutan ini dia tidak merusak secara lokal gitu sifatnya. Nah, absorpsi dari subkutan ini sebenarnya mirip dengan yang intramuskular tadi. Terus waktu onsetnya juga biasanya sebanding. Terus ada intradermal. Kalau intradermal ini dia menyuntikkan obat ke dalam lapisan dermis, di bawah si lapisan epidermis. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan dari rute parenteral atau injeksi. Untuk kelebihannya yang pertama dia rapid atau cepat karena tadi dia langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi gitu, tanpa dia melalui metabolisme dan lain-lain. Nah, lalu menghindari inaktivasi obat oleh asam lambung dan enzim usus di GIT karena tadi dia tidak masuk ke dalam saluran pencernaan, jadi langsung ke sirkulasi. Terus juga yang ketiga digunakan untuk obat yang diserap dengan buruk atau tidak lengkap dengan rute lain. Nah, terus untuk kekurangannya sendiri yang pertama dia nyeri karena kan tadi dia sifatnya disuntik, caranya disuntik gitu kan. Jadi pasti nyeri. Terus juga yang kedua harus benar-benar steril beserta teknik aseptik, sterilisasi dan lain-lain. Lalu yang ketiga perlu tenaga, keahlian dan instrumen yang khusus. Jadi nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang ataupun di sembarang tempat gitu. Terus efek toksiknya dia sukar dinetralkan bila terjadi kesalahan pemberian obat karena tadi kan dia langsung masuk ke aliran darah. Jadi ketika ada kesalahan dosis atau apa jenis obat yang diberikan itu berarti akan susah gitu untuk dinetralkan kembali. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada pemberian secara topikal. Jadi, untuk obat-obatan topikal itu adalah jenis obat yang dimaksudkan untuk memberikan reaksi atau pengaruh langsung pada tempat tertentu secara lokal. Tempat tertentunya itu biasanya pada permukaan epitel. Nah, tapi penetrasi obat melintasi epitel itu dia sangat dipengaruhi oleh tingkat keratinisasi dari kulit. Jadi, ketebalan keratin di kulit itu juga mempengaruhi. Nah, boleh di next. Nah, untuk cara-cara dari topikal itu ada bisa melalui kulit ataupun membran mukosa. Nah, kalau melalui kulit itu sebenarnya pada dasarnya itu kulit manusia itu kan dilindungi oleh lapisan terluar. Lapisan terluarnya itu lapisan epidermis yang dimana lapisan epidermis ini tuh dia punya stratum corneum. Stratum corneumnya itu padat dengan protein keratin. Nah, si protein keratin ini dia itu merupakan apa ya? Bahan yang tahan terhadap air. Jadi si lapisan itu sulit ditembus oleh air maupun obat-obat yang bisa larut dalam air. Nah, makanya kadang obat itu sulit kalau misalnya diberikan melalui kulit gitu. Tetapi ada beberapa senyawa dari obat yang bisa mudah menembus kulit untuk menyebabkan efek lokal maupun efek sistemik seperti misalnya pelarut organik, terus insektisida,
nikotin, dan beberapa gas saraf. Nah, ini ada beberapa contoh dari penggunaan obat pada kulit yang sering kita gunakan. Itu ada salep, terus ada betadine untuk luka, terus ada lotion, krim, bedak, gel, dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya pada membran mukosa. Nah, pemberian obat melalui membran mukosa itu dia meliputi pemberian pada mukosa mata, mukosa telinga, terus mukosa buka, lingual, dan lain-lain. Terus penggunaan rute dari mukosa ini tuh umumnya untuk meminimalkan efek sistemik. Jadi dia efeknya mostly cuma lokal aja gitu. Sekaligus juga untuk memberikan konsentrasi obat yang optimal di area yang dirawat, karena tadi cuma di sekitar situ aja. Nah, terus contoh obat topikal itu yang melalui membran mukosa, misalnya obat tetes mata, terus obat telinga, terus misalnya betadine untuk sariawan, dan lain-lain. Nah, pada kedokteran gigi yang biasa digunakan itu adalah pemberian kortikosteroid untuk mengobati ulcer atau lesi-lesi seperti di gambar. Oke, sekian dari saya. Mungkin boleh dilanjutkan dengan rekan yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada distribusi yang akan dijelaskan oleh saya dengan Hilda Nurpuja dengan PM020, Putri Yasmin, dan Margareta. Nah, untuk distribusi sendiri, itu laju urutan dan luasnya distribusi itu dia bergantung pada banyak faktor. Salah satunya itu sifat fisiokimia, obat, dan curah jantung. Dan yang pertama itu ada capillary penetration. Jadi setelah obatnya itu mendapatkan akses ke sirkulasi sistemik, obat tersebut itu nanti jadi encer oleh volume plasma seluruh kompartemen vaskular. Nah, untuk senyawa yang diberikan secara intravena, proses ini itu hanya membutuhkan beberapa menit untuk penyelesaiannya. Sedangkan untuk obat yang diberikan melalui rute lain, distribusi intravaskular itu terjadi bersamaan dengan penyerapan. Lalu transfer obat yang keluar dari aliran darah itu diatur oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor yang mengontrol pintu masuknya. Dan obat lipofilik itu nanti berdifusi melintasi membran kapiler dengan sangat cepat. Nah, perpindahan ini itu sangat cepat sehingga kesetimbangan dengan cairan intestinal praktis itu nanti di bawah kondisi tingkat penyerapan obat nanti itu ditentukan oleh aliran darah melalui jaringan yang ditinjaunya. Boleh di Selanjutnya itu ada entry of drugs into cell. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, membran selnya itu bertindak sebagai semi-permeable penghalang. Jadi dia itu memasukkan beberapa obat ke dalam sel. Senyawa nonpolar yang larut dalam lemak juga didistribusikan secara merata ke seluruh plasma membran, tetapi distribusi elektrolit lemah pada kesetimbangannya itu lebih kompleks. pH interselulernya itu kira-kira 7, sedikit berbeda dari 7,4 pH dari pH cairan ekstraseluler itu 7,4. Asam dengan kurang dari 8 itu cenderung ada di luar sel, sedangkan obat dasar itu pH-nya lebih besar dan karena perbedaan konsentrasi melintasi membran sel itu berdasarkan gradien pH 0,4, status asam basa pasien itu dapat secara signifikan mempengaruhi respon dari dosis elektrolit lemah yang bekerja secara intraseluler. Dan ion, kecuali dalam ukuran yang sangat kecil, itu diangkut oleh pembawa yang terikat membran, menembus membran sel jika ada, dan obat yang mendapatkan akses ke sel itu nanti secara difusi pasif itu didistribusikan pada kesetimbangan menurut gradien elektrokimia mereka melintasi membran. Boleh Selanjutnya itu restricted distribution. Jadi pada beberapa jaringan atau organ, hubungan anatomi dan membran transporter itu menyimpan cairan interstitial atau transseluler dari ruang ekstraseluler umum dan nanti membatasi akses intraseluler ke obat-obatan. Contoh paling penting untuk terapi itu termasuk CNS atau dan sirkulasi janin. Boleh dilanjut dengan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Margareta Sylvia Priscilla dan PMH 026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk volume of distribution. Volume of distribution ini merupakan sebuah parameter yang berguna untuk mengetahui penyebaran obat di berbagai kompartemen tubuh. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi
Yang pertama itu ada ukuran dan muatan elektrik obat tersebut. Untuk perhitungannya itu dapat dilihat ada volume of distribution dikali yang CP. CP ini merupakan konsentrasi obat pada plasma yang diekstrapolasi ke waktu 0. VD merupakan jumlah hipotesis air dalam dosis tertentu yang harus diencerkan agar dihasilkan konsentrasi plasma tertentu dengan asumsi bahwa tidak ada obat yang hilang melalui absorpsi yang tidak sempurna atau melalui metabolisme atau ekskresi. Biasanya obat yang volume distribusinya tinggi, konsentrasinya lebih tinggi pada jaringan ekstravaskular dibandingkan di intravaskular. Boleh di next. Nah, lalu di sini ada plasma protein binding. Obat-obatan yang bersifat asam biasanya mengikat albumin, sementara obat-obat yang bersifat basa biasanya berikatan dengan alfa glikoprotein dan juga lipoprotein. Afinitas obat terhadap protein dapat bervariasi dari satu ke satu obat lainnya. Sedikit perubahan dalam pengikatan obat-obatan dapat menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap efek klinis atau menyebabkan respon toksik karena obat bebas berada di dalam plasma. Boleh di next. Nah, di sini juga ada tissue binding dan storage. Obat yang mampu berikatan dengan protein plasma cenderung dapat berikatan juga dengan protein jaringan. Ikatan dengan jaringan tidak menghambat pergerakan obat keluar dari darah, tetapi memperlambat laju eliminasi. Berbagai jaringan memiliki afinitas yang berbeda untuk obat-obatan. Berdasarkan ukuran agregatnya, jaringan otot merupakan reservoir yang signifikan untuk banyak obat. Lemak juga penting secara kuantitatif, terutama untuk senyawa yang sangat larut dalam lemak. Lalu, beberapa jaringan menampilkan afinitas yang tidak biasa untuk obat tertentu. Misalnya itu ada agen antimalaria, kloroquine, quinacrin yang sangat terkonsentrasi di hati. Guanetidin juga serta kuarter lainnya, senyawa amonium menempel pada residu bermuatan negatif di sekret mukosa saluran cerna. Lalu di sini ada storage. Penyimpanan itu terjadi saat hubungan yang sangat stabil antara obat dan elemen jaringan. Ketika obat disimpan, obat tidak tersedia untuk rilis dan umumnya tidak memperpanjang durasi tindakan. Penyimpanan pada umumnya melibatkan jaringan yang termineralisasi dan juga lemak. Selanjutnya untuk redistribution akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin Hanifah Khairin dengan NPM akhir 24. Jadi di sini obat yang sangat lipofilik, terutama ketika diberikan secara intravena dalam bentuk bolus itu akan secara khusus melewati beberapa fase distribusi berupa transfer awal ke organ yang kaya akan pembuluh darah seperti otak, jantung, ginjal, hati, dan paru-paru. Diikuti dengan redistribusi progresif ke jaringan yang kurang vaskularisasinya seperti otot, kulit, dan akhirnya berujung ke adiposa. Nah, ketika organ target obat memiliki aliran darah persatuan massa yang tinggi, redistribusi itu dapat mengakibatkan penghentian efek obat secara tiba-tiba. Nah, di sebelah kanan ini ada kurva redistribution dari tiopental, di mana onset cepat dan durasi singkat tiopental mencerminkan kecepatan di mana agen menyeimbangkan antara darah dan sistem saraf pusat. Kesadaran kembali pada waktu yang hampir bersamaan, otot mencapai keseimbangan dengan darah, dan setelah itu konsentrasi otak dan otot akan sejajar dengan kurva peluruhan plasma saat obat perlahan masuk ke dalam jaringan adiposa. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya, jadi pengalihan obat ke dalam saliva ini dapat dianggap sebagai bentuk redistribusi karena obat mendapatkan, pengalihan obat ke dalam saliva dapat dianggap sebagai bentuk redistribusi karena obat mendapatkan kembali akses ke sirkulasi sistemik adalah ketika setelah saliva ditelan. Meskipun tidak terlibat dalam eliminasi obat, masuknya agen ke dalam saliva ini memiliki kepentingan farmakologis dalam dua hal. Yang pertama, obat mendapatkan akses ke lingkungan mulut dari sirkulasi sistemik, di mana itu dapat mempengaruhi mikroorganisme atau permukaan jaringan di dalam mulut. Meskipun pengaruh ini biasanya
tidak diperlukan atau tidak diinginkan, obat yang dikembangkan untuk efek lokal seperti obat untuk pencegahan karies itu bisa diberikan secara sistemik untuk mencapai konsentrasi terapeutik yang berkelanjutan dalam saliva. Obat-obatan seperti agen fluorid dan antiplak adalah contoh obat yang dioleskan secara oral. Beberapa faktor unik penting dalam menentukan efikasi klinis obat pada permukaan mulut, salah satunya adalah substansi persiapan. Laju aliran saliva ini penting dalam menentukan distribusi obat. Nah, yang kedua adalah kepentingan farmakologis, di mana pemberian obat melalui saliva dapat memberikan ukuran non-invasif dari konsentrasi obat di dalam plasma bebas. Karena konsentrasi obat bebas dalam plasma biasanya merupakan penentu utama respon pasien. Jadi, manfaat kuantisasi obat saliva untuk terapinya itu akan berpotensi besar. Nah, studi klinis juga menyatakan bahwa air liur ini bisa digunakan untuk menentukan kadar obat dalam plasma berdasarkan perkiraan rasio plasma terhadap konsentrasi obat dalam air liur. Tapi beberapa obat ini tidak terdeteksi di dalam saliva. Boleh di next. Nah, obat ini bisa masuk ke dalam cairan rongga mulut dari beberapa sumber. Yang pertama, difusi pasif melalui alveolar cell dan ductus kelenjar ludah. Yang kedua, transport aktif ke dalam air liur. Yang ketiga, difusi pasif melalui epitel rongga mulut. Dan yang terakhir adalah aliran dari cairan oleh celah gingiva. Boleh di next. Nah, jadi selanjutnya obat masuk ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan kadarnya dalam air liur, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Jadi rasio konsentrasi air liur atau plasma ini bisa bervariasi di antara obat yang diambil dari kelas yang berbeda. Nih, di tabel di bawah ini juga terdapat korelasi yang baik antara air liur dan konsentrasi plasma. Agen yang relatif larut dalam lemak, misalnya diazepam atau berukuran sangat kecil seperti etanol, biasanya mengalami sedikit kesulitan dalam menyeimbangkan dengan air liur. Nah, transport aktif dapat diidentifikasi karena dapat memprediksi masuknya obat ke dalam air liur berdasarkan karakteristik fisikal kimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rutsahta Gabriela Simanjuntak dan juga Sabrina Nurmaharani dengan FM 23 akan menjelaskan mengenai metabolisme. Jadi metabolisme merupakan jalan utama farmakologis, yaitu mengubah komposisi obat agar lebih mudah larut dalam air dan mudah dikeluarkan. Boleh di next. Jadi ada 4 jalur dasar metabolisme, itu ada oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan juga konjugasi. Jadi sebenarnya metabolisme itu dibagi lagi menjadi 2 fase, yaitu ada reaksi fase pertama dan fase kedua. Kalau misalnya yang fase pertama itu fungsinya untuk mengubah molekul lipofilik menjadi molekul yang lebih polar, sedangkan untuk yang fase 2 itu untuk reaksi penggabungan atau konjugasi. Boleh di next. Yang pertama adalah tahapan untuk yang oksidasi. Jadi oksidasi obat itu menghasilkan senyawa yang cenderung lebih banyak polar, relatif lebih hidrofilik, dan lebih kecil kemungkinannya untuk menembus sel dan mengikat elemen jaringan. Oksidasi mikrosomal itu dikatalisis oleh mixed function oxidation. Nah, untuk enzim yang berperan itu adalah sitokrom P450 atau CYP. Jalur umum untuk oksidasi obat oleh mikrosomal hati digambarkan sebagai berikut. Jadi pertama itu obatnya itu akan menempel pada enzim CYP yang teroksidasi. Nah, kompleks ini menerima elektron dari oksidasi NADPH yang dikatalisis oleh flavoprotein. Lalu nanti struktur ternernya itu diproduksi dengan memasukkan molekul oksigen. Lalu ada penambahan elektron kedua dan juga penambahan proton yang menyebabkan kompleks tersebut terpecah dan menghasilkan enzim CYP, molekul air, dan juga obat yang teroksidasi. Nah, untuk beberapa oksidasi mikrosomal itu dilakukan oleh enzim kedua, yaitu flavin monooksigenase, yaitu FMO. Substrat dari enzim ini mengandung atom nukleofilik dan itu seperti nitrogen, belerang, fosfor, dan selenium. Oksidasi obat dapat menyebabkan beberapa bentukan yang berbeda. Oksigen dapat digabungkan dalam bentuk alkohol, aldehida, epoxide, keton, atau asam karboksilat dalam struktur seperti residu alfatik, lalu ada gugus amino dan juga gugus belerang. Boleh di next.
Selanjutnya untuk reduksi, jadi pada tahap ini terjadi pengurangan mikrosomal obat yang dibatasi pada molekul dengan nitro atau gugus karbonil atau ikatan azo. Reaksi serupa juga dapat dimediasi oleh enzim non-mikrosom tubuh, tetapi sebagian besar pengurangan varietas ini utamanya dihasilkan dari aksi enterik bakteri. Ketika reduksi terjadi di satu bagian molekul, oksidasi biasanya terjadi di tempat lain dan produk akhirnya nanti akan menjadi lebih polar. Selanjutnya hidrolisis. Hidrolisis dari senyawa ester akan menghasilkan produksi dua entitas yang lebih kecil yang masing-masingnya itu akan berakhiran polar dan kadang-kadang itu tergantung pada enzim mikrosomal. Hidrolisis ester dan pembelahan lokal anestetik dan metabolitnya yang teroksidasi adalah dua contoh penting hidrolisis mikrosomal. Lalu ada epoksi dehidrolase, nanti dia itu bertanggung jawab untuk biotransformasi yang sangat reaktif dan beracun yang terbentuk selama reaksi oksidasi mikrosomal yang menghasilkan produk dihidrodiol yang tidak aktif. Boleh di next. Selanjutnya ada dehalogenasi. Pada tahap ini, berbagai senyawa seperti klorofenotan dan beberapa general anestetik yang mudah menguap, misalnya halotan dan juga sevofluran, mengalami dehalogenasi oleh enzim mikrosom. Nah, reaksinya itu kompleks dan akan melibatkan langkah oksidatif dan juga reduktif, dan dapat mengakibatkan pembentukan metabolit yang berpotensi toksik. Selanjutnya ada glucuronide conjugation. Pada tahap ini, kombinasi senyawa dengan asam glucuronat adalah satu-satunya fase reaksi 2 yang dikatalisis oleh enzim mikrosomal. Awalnya berasal dari glukosa, glucuronat asam ditransfer dari pendonor uridin difosfat ke pusat reaktif yang sesuai pada molekul obat. Berbeda dengan banyak reaksi pada fase 1, konjugasi dengan asam glucuronat ini hampir selalu menimbulkan hilangnya aktivitas farmakologi secara keseluruhan. Glucuronidation ini juga merupakan jalur metabolisme yang signifikan secara kuantitatif untuk banyak obat dan metabolismenya. Untuk agen seperti morfin, itu merupakan modus utama metabolisme. Boleh di next. Selanjutnya untuk yang non-mikrosomal metabolisme, jadi pola metabolisme obat oleh non-mikrosom enzim ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Yang pertama ada oksidasi. Jadi kalau misalnya pada oksidasi ini, enzim non-mikrosom bertanggung jawab untuk oksidasi banyak senyawa. Alkohol dan aldehida dioksidasi oleh dehidrogenase di dalam sitosol hati. Reaksi oksidasi lainnya termasuk diaminasi oksidatif, obat-obatan seperti tiramin dan phenylephrine oleh enzim mitokondria yang ditemukan di hati, ginjal, dan organ lainnya. Selanjutnya untuk reduksi, pada tahap ini enzim non-mikrosom mendorong terjadinya hidrogenasi ikatan rangkap. Boleh di next. Selanjutnya ada hidrolisis. Pada tahap ini, sebagian besar reaksi hidrolitik zat asing bergantung pada non-mikrosomal estrase dan enzim amidase. Estrase non-spesifik ditemukan di seluruh tubuh, tetapi tempat utamanya itu berdasarkan kapasitas hidrolitik dan ketersediaan obatnya itu adalah hati dan plasma. Lalu selanjutnya untuk reaksi konjugasi, pada tahap ini sejumlah reaksi sintetik dikatalisis oleh non-mikrosom enzim transferase. Seperti sintesis mikrosomal tubuh biasanya mensuplai bagian asam, misalnya sulfat, asetat, glisin, glutamin, atau ribosit fosfat yang melekat pada kofaktor tertentu atau molekul pembawa. Konjugasi dengan glutathione tidak biasa karena ditujukan terhadap metabolit yang sangat reaktif seperti epoxide dan juga quinones dan dapat terjadi dengan atau tanpa dukungan enzim. Meskipun sebenarnya secara kuantitatif merupakan jalur yang kecil, konjugasi ini seringkali merupakan jalur utama penting dalam mencegah toksisitas obat. Boleh dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semuanya perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Maharani dengan NPM 023 dan akan menjelaskan mengenai non-hepatic metabolism. Boleh di next. Ya, baik. Jadi pada umumnya dalam mempertimbangkan biotransformasi itu berfokus pada hati, dan untuk organ lain itu dia mengandung obat metabolizing enzim yang berkontribusi pada metabolisme mikrosomal dan juga non-mikrosomal obat. Nah, kemampuan ini tuh kadang-kadang dimanfaatkan dengan menyiapkan produk yang menjadi aktif secara metabolik di jaringan target. Kemudian untuk penggunaan dari levodopa yang disebutkan di atas itu untuk menghindari penghalang darah otak, itu merupakan contoh dari pemberian asiklovir yang dimana produk antivirus yang diubah menjadi bentuk
nukleotida aktif dalam sel yang sakit. Nah, berdasarkan lokasi dan juga suplai darah, organ tertentu memainkan peran khusus dalam metabolisme obat. Nah, untuk usus sendiri itu dia bekerja sendiri ataupun juga bekerja sama dengan hati yang dapat memetabolisme beberapa obat secara sempurna sehingga rute oral itu tidak dapat digunakan untuk pemberiannya. Lalu untuk CYP3A4 itu merupakan enzim utama yang terlibat dalam metabolisme obat pada usus serta metabolisme pada hati, yang dimana ginjal itu sangat cocok untuk memetabolisme obat karena memiliki sistem enzim mikrosomal yang berkembang dengan baik dan juga menerima suplai darah yang melimpah. Dalam beberapa tahun terakhir itu, peran paru-paru dalam disposisi obat itu telah menjadi wilayah penyelidikan yang aktif, yang dimana melalui sirkulasi pulmonal, hampir semua darah itu terpapar ke jaringan paru-paru dengan setiap sirkulasinya. Nah, ada studi yang menunjukkan kalau misalkan paru-paru itu merupakan situs utama untuk memetabolisme senyawa bawaan darah endogen seperti bradykinin, angiotensin 1, prostaglandin, dan juga amina biogenik. Nah, perannya dalam biotransformasi senyawa eksogen murni itu telah diabaikan sebelumnya karena hati memiliki kandungan enzim yang memetabolisme obat yang tinggi. Nah, alasan ini tuh sebenarnya gagal gitu untuk menjelaskan semuanya karena pengaruh penting aliran darah ataupun juga penghantaran obat itu pada metabolisme beberapa obat itu. Sebagai contoh, meskipun aktivitas dari hidrokarbon hidrokilase di hati itu lebih dari 1000 kali lipat dari paru-paru, metabolisme paru-paru yaitu benzoafiren itu yang dimana ini tuh oleh enzim secara in vivo yang dapat mendekati ataupun juga bahkan melebihi tingkat hati. Nah, selanjutnya boleh di next. Selanjutnya itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi metabolisme obat. Jadi laju terbiotransformasi obat itu bergantung pada banyak variabel termasuk akses ke tempat metabolisme, kemudian juga konsentrasi dan fenotipe enzim yang ada, dan juga efek agen tertentu pada aktivitas enzimatik. Karena sebagian besar obat itu di metabolisme di hati dan juga dipusatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi obat di hati. Nah, untuk faktor-faktornya itu yang pertama adalah entry into the liver, yang dimana seperti yang dinyatakan sebelumnya, pengingkatan protein plasma itu dapat berkurang secara signifikan tingkat penyerapan dan juga metabolisme obat oleh hati. Kemudian yang kedua adalah enzim inhibition, yang dimana enzim yang memetabolisme obat berpacu pada antagonisme kompetitif dan juga non kompetitif karena begitu banyak obat yang diaktifasi oleh sistem CYP tadi. Selanjutnya itu ada enzim induction, yang dimana enzim metabolisme obat CYP mikrosomal yang dapat diinduksi, yang dimana ini tuh bekerja di bawah stimulus kimia yang cepat, kemudian aktivitas dari katalitik itu bisa meningkat. Nah, selanjutnya yaitu transporter inhibition dan juga induction, yang dimana ini merupakan interaksi yang menghasilkan penurunan ataupun juga peningkatan transfer aktif obat ke dan juga dari tempat metabolismenya, yang menunjukkan banyak kesamaan dengan yang dijelaskan sebelumnya untuk enzim pemetabolisme obat. Nah, kemudian selanjutnya ada genetic faktor, yang dimana individu itu bervariasi dalam kemampuan mereka untuk memetabolisme obat. Meskipun perbedaan itu dapat dihasilkan dari induksi enzim mikrosomal lingkungan seperti yang bisa kita lihat seperti pekerja pabrik kimia dan juga perokok. Nah, penelitian yang membandingkan kembar identik dan juga kembar fraternal itu telah secara meyakinkan menetapkan pengaruh hereditas yang unggul pada laju biotransformasi. Nah, untuk beberapa obat pada individu yang tidak berkerabat itu rentang waktu paruh metabolisme itu dapat melebihi urutan besarnya, tetapi biasanya angka ini tuh dibatasi hingga nilai 2 ataupun juga 3. Namun untuk individu normal yang menunjukkan tingkat metabolisme mikrosomal terendah itu merupakan yang paling mungkin untuk menjalani induksi enzim yang mendalam setelah pengobatan fenobarbital. Nah, yang terakhir, faktor terakhir yaitu age. Nah, karena pada neonatus terutama bayi prematur itu seringkali kekurangan sistem metabolisme obat fungsional tertentu, yang dimana adanya ketidakmampuan relatif untuk mengkonjugasi bilirubin dengan asam glukuronat, dan juga perkembangan hiperbilirubinemia yang diakibatkan adalah contoh yang sering diamati dari defisiensi biotransformasi ini. Berbeda dengan bayi yang baru lahir, anak-anak itu seringkali lebih mahir dalam memetabolisme obat berdasarkan berat badan daripada orang dewasa muda. Setelah itu, untuk kapasitas biotransformasi itu tampaknya berkurang seiring bertambahnya usia yang
orang lanjut mungkin lebih sering menunjukkan tingkat metabolisme obat yang terbelakang. Sekian dari saya, terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanim Pratiwi dengan NPM 019 akan membahas mengenai ekskresi. Boleh di next. Jadi terdapat 3 jalur ekskresi, yaitu ada ginjal, empedu, dan juga jalur ekskresi lainnya. Boleh di next. Yang pertama itu ada ginjal. Jadi ginjal itu terdapat 3 proses, ada filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan transport aktif yang untuk mengontrol eliminasi obat melalui urin. Yang pertama itu tadi ada filtrasi glomerulus. Jadi ginjal itu akan menyaring sekitar 180 liter plasma per hari. Darah arteri yang memasuki kapsul Bowman itu dialirkan melalui berkas kapiler yang disebut sebagai glomerulus. Nah, kapiler ini nanti dimodifikasi untuk filtrasi yang memiliki pori-pori dalam jumlah besar hingga menembus melalui endotelium. Nah, sejumlah besar glikosaminoglikan bermuatan negatif itu membantu untuk menolak albumin dan protein plasma lainnya memasuki nefron. Kira-kira 1/5 dari plasma yang memasuki aparatus glomerulus itu disaring dari darah dan sisanya itu akan keluar melalui arterior eferen untuk memasuk bagian lain dari nefron. Nah, karena protein plasma itu hampir seluruhnya tertahan di dalam aliran darah, obat-obatan yang terikat tidak mengalami filtrasi. Lalu ada reabsorpsi tubulus, karena kemampuan ginjal itu untuk mengkonsentrasikan cairan tubulus, suatu gradien kimia itu dibentuk untuk difusi obat kembali ke sirkulasi sistemik. Nah, untuk elektrolit reabsorpsi dari cairan tubulus ginjal itu bergantung pada pH dan tergantung pada kecepatan sekresi H+. Nah, pH urin itu dapat bervariasi dari 4,5 sampai 8. Asam lemak seperti aspirin diserap kembali lebih efektif dalam kondisi asam. Kebalikannya berlaku untuk basa lemak seperti amfetamin dan efedrin. Sebuah strategi umum dalam menghadapi toksisitas aspirin adalah dengan meningkatkan eliminasi salisilat melalui alkalisasi urin dengan pemberian natrium bikarbonat secara sistemik. Nah, untuk sulfonamida atau juga asam lemak, alkalisasi urin itu dapat mengurangi waktu paruh plasma sebesar 50% dan mencegah perkembangan kristaluria dengan meningkatkan kelarutan dalam air. Boleh di next. Jadi selanjutnya itu ada transport aktif. Sejumlah anion dan kation organik secara aktif itu disekresikan ke dalam urin oleh sel-sel tubulus contortus proxima. Sistem transport anionik itu bertanggung jawab untuk sekresi anion amfifilik dan metabolit terkonjugasi. Terutama bergantung pada 2 antiporter basolateral yaitu OAT1 dan OAT3 untuk mengambil anion dan beberapa obat netral dan bahkan kationik jaringan interstisial. Transportasi vektor kation organik juga melibatkan transport SLC di sisi basolateral epitel tubulus dan campuran transport di sisi luminal. Begitu masuk senyawa dipompa ke dalam urin oleh 1 atau lebih transporter, termasuk transporter P-glikoprotein dan SLC. Sistem transport spesifik ginjal terutama ditemukan di tubulus contortus distal, juga ada untuk menyerap kembali agen spesifik secara aktif. Sekresi aktif zat ke dalam urin ini tidak berpengaruh oleh pengikatan protein plasma. Nah, selanjutnya itu ada clearance. Jadi clearance obat itu dari tubuh adalah jumlah clearance dari setiap organ. Ginjal itu merupakan organ utama untuk mengeluarkan obat dari tubuh, dan jumlah obat yang dihilangkan persatuan waktu itu sering dievaluasi sebagai fungsi dari air plasma yang dibersihkan dari obat. Disebut sebagai clearance. Secara matematis, volume plasma yang dibersihkan per menit atau CL itu dapat ditulis kayak CL sama dengan KE dikali VD. Boleh di next. Selanjutnya itu ada empedu. Jadi banyak molekul kationik, anionik, dan juga steroid secara selektif dikeluarkan dari darah untuk disekresikan ke dalam empedu dan akhirnya ke feses. Proses transport merupakan proses aktif di mana zat terlalut itu dipindahkan dari plasma ke hepatosit dan kemudian ke empedu.
Empedu juga merupakan saluran ekskresi obat yang di metabolisme, terutama obat yang telah mengalami reaksi fase 2. Ekskresi empedu ini bertanggung jawab untuk semua kecuali bagian kecil dari eliminasi obat melalui feses. Reabsorpsi molekul yang dikeluarkan melalui empedu ini dapat terjadi yang dikenal juga sebagai daur ulang enterohepatik. Boleh di next. Yang terakhir itu ada rute ekskresi lainnya. Jadi ekskresi paru itu merupakan rute utama untuk menghasilkan gas dan beberapa senyawa volatil. Penghapusan obat melalui ASI penting karena hal itu menimbulkan potensi bahaya bagi bayi yang menyusu. Nah, obat-obatan yang menjadi perhatian khusus termasuk litium, berbagai agen anti kanker, dan juga isoniazid. Nah, rute kecil ekskresi lainnya itu termasuk kayak keringat, terus air mata, air liur, dan sekresi lambung atau pankreas, atau juga bisa usus. Untuk saliva dan cairan gastrointestinal itu berhubungan, obat disimpan ke dalam saluran gastrointestinal setelah eksekresi dan tersedia untuk reabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai time course akan dijelaskan oleh saya, Raihan dengan NPM terakhir 025. Boleh di next. Oke, jadi untuk time course of drugs ini sendiri, kita perlu mengenal yang namanya beberapa terminologi. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai OOA atau onset of action, yang mana ini tuh merupakan waktu pertama yang dibutuhkan oleh suatu obat menimbulkan efek terapi kepada konsumennya. Lalu yang kedua itu ada di OA atau duration of action, di mana ini tuh berarti mengindikasikan seberapa lama si obat ini akan memberikan efek terapinya. Lalu yang termin ketiga yaitu ada MEC atau minimal effective concentration. Mungkin bisa diartikan sebagai konsentrasi minimal untuk suatu obat itu menimbulkan efek terapinya. Dan terakhir ada MTC atau disebut sebagai minimal atau minimum toxic concentration, yang dapat diartikan sebagai konsentrasi minimal di mana untuk sebuah obat itu bisa menimbulkan efek toksiknya. Jadi kalau misalnya suatu obat melebihi MTC ini akan bersifat toksik. Seperti itu. Boleh di next? Oke, jadi selanjutnya itu ada yang disebut sebagai kinetics of absorption and elimination. Jadi laju sebagian besar peristiwa biologis yang melibatkan nasib obat itu bisa dijelaskan secara sederhana melalui istilah yang disebut sebagai kinetik, yaitu dibagi menjadi dua, ada yang zero order dan juga ada yang first order. Apa yang membedakannya? Untuk zero order ini sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang menentukan proses yang terjadi pada jumlah konstan per satuan waktu. Jadi secara matematis dapat ditulis sebagai DC per DT sama dengan K0, di mana DC per DT-nya ini merupakan laju perubahan konsentrasinya, dan K0 ini merupakan konstanta dalam satuan jumlah per waktu. Contoh dari zero order kinetik ini yang bisa dibilang baik yaitu penyerapan pada infus intravena, yang dimana terus-menerus, dimana dalam jumlah senyawanya ini memasuki aliran darah yang tetap atau konstan setiap menitnya. Misalnya 5 mg per menit atau per menit. Itu contoh absorpsinya. Untuk contoh eliminasi dari zero order ini yaitu biasanya dilakukan oleh tubuh hanya menghilangkan sejumlah obat tertentu, dan biasanya beberapa jumlah pun dapat terjadi di dalam tubuh. Lalu yang kedua ada yang disebut first order kinetic. Yang membedakannya itu kalau first order kinetic itu berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada pecahan konstan tingkat per unit waktu. Misalnya 5% per menit. Secara matematisnya lagi bisa ditulis sebagai DC per DT sama dengan K1 CP, di mana K1-nya ini merupakan konstanta laju pecahan first order kinetic dalam satuan waktu. DC per DT itu sama dengan perubahan konsentrasi obat terhadap waktu, dan CP-nya ini sendiri
adalah konsentrasi obat plasma seperti absorpsin, distribusi, dan eliminasi senyawa. Biasanya itu menunjukkan jenis kinetiknya karena mereka umumnya mengandalkan si first order kinetik ini. Contohnya ada pasif difusi, ada aliran darah, transportasi obat, dan metabolisme yang berjalan baik di bawah saturasi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sekaligus menutup dari presentasi kelompok tutorial 3 mengenai farmakokinetik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.